Oke, langkah pertama yang harus dilakukan anak-anak adalah kita dapat membuka di Google Classroom ya. Lalu kamu masukkan nama, lalu kita pilih soal baru, kita mulai dari awal. Seperti itu ya. Lalu kita dapat melihat soalnya. Pertanyaannya adalah jika Hx sama dengan X kuadrat tambah 8X kurang 7 untuk X lebih kecil sama dengan 5 dan 2X tambah 48 untuk X lebih besar sama dengan 5, dan berapakah nilai limit dari Hx untuk X menuju 5. Nah, untuk itu yang akan kita lakukan adalah menyelidiki limit kiri dan limit kanan dari fungsinya ya, fungsi Hx. Nah, untuk mencari nilai limit kiri yang kita pahami adalah mendekati grafik dari arah kiri, dan sebaliknya kalau kanan kita akan mendekati grafik dari kanan. Nah, artinya apa? Kalau dia contohnya limit kanan, kita dapat memperkecil epsilon, maka kita dapat mencari delta terus menerus sampai berapapun epsilon yang kita pilih. Nah, demikian juga nanti limit kanan ya, kita cari apakah ini secara visual ya, didekati dari kanan nilainya ada. Nah, akibatnya untuk limit X menuju 5 dari kanan ya, fungsinya adalah yang linear ya, 2X tambah 48, yakni karena dia tidak bentuk 0 per 0, kita dapat substitusi langsung, hasilnya adalah 58. Sebaliknya untuk limit X menuju 5 dari kiri, fungsi yang kita gunakan adalah yang kuadrat ya, yaitu X kuadrat ditambah 8X dikurang 7. Nah, sama juga karena limitnya ketika disubstitusi ada, maka langsung diperoleh hasilnya 58. Nah, kita dapat melihat karena limit kiri dan limit kanan itu sama ya, dari Hx ya, limit kirinya 58, limit kanan juga 58, maka limitnya adalah sama dengan 58. Atau kita katakan limit X menuju 5Hx itu ada. Kita coba uji jawabannya, ternyata ya jawabannya benar ya. Kita lanjut ke soal kedua. Masih pemanfaatan limit kiri dan limit kanan. Namun untuk soal kedua ini ada dua fungsi linear dari satu fungsi ya, tapi dalam variabel t. Pada gambar yang disajikan kita dapat melihat saat t-nya sama dengan 4, gambarnya menjadi limit kiri sama limit kanannya akan sama, secara visual dapat dilihat ya. Nah, untuk menunjukkannya kita dapat menggunakan konsep yang tadi ya, karena nilai limitnya ada, maka seharusnya limit kirinya akan sama dengan limit kanannya, di X sama dengan 10, minus 10 ya. Jadi sama dengan tadi, untuk X menuju minus 10 dari kiri itu adalah fungsi yang kita gunakan, yang X lebih kecil dari minus 10, sedangkan limit X menuju minus 10 dari kanan yang digunakan adalah untuk X lebih besar dari minus 10. Nah, mengingat kedua fungsi baik limit kiri maupun limit kanannya adalah fungsi linear, maka nilai limitnya adalah nilai fungsinya ya. Jadi kita ganti X-nya menjadi minus 10 sehingga dapat persamaan minus 10T tambah 135 sama dengan minus 40T tambah 15. Akibatnya kita pindah ruasnya ya, minus 40 pindah ke ruas kiri jadi 30T, dan limit kanannya adalah di ruas kanannya adalah minus 120 ya, 15 dikurang 135, jadi dapat T-nya sama dengan minus 4. Sama seperti gambar yang kita peroleh, grafiknya adalah minus 4X tambah 135 untuk X lebih kecil dari minus 10, dan minus 16X tambah 15 untuk X besar dari 10. Kita cek jawabannya, ternyata benar. Nah, pada soal ketiga kita dapat melihat bentuk limit yang diberikan
berupa pengurangan. Namun, dapat diamati bahwa limit untuk Y menuju 15 dari 1 per Y kurang 15 itu kan 1 per 0. Juga kita cek untuk limit X Y menuju 15 dari 39 dibagi 2Y kuadrat kurang 2Y dikurang 135 juga 1 per 0. Akibatnya ini adalah bentuk yang 1 per 0 dikurang 1 per 0. Nah, untuk memahami masalah ini, kita dapat melihat bahwa fakta 2Y kuadrat dikurang 21Y dikurang 135 dapat difaktorkan. Nah, demikian ini faktornya. Yang pasti salah satu faktornya adalah Y kurang 15. Tinggal kita mencari faktor lainnya. Ternyata faktor lainnya itu adalah 2Y tambah 9. Nah, akibatnya kita dapat memfaktorkan 1 per Y kurang 15, ya. Kita dapat faktorkan 1 per Y kurang 15 sehingga sisa 1 dikurang 39 dibagi tadi faktornya kan salah satu lagi 2Y tambah 9, ya. Nah, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menyamakan penyebut dari kelompok yang di ruas kanan, ya. Ternyata hasilnya adalah 2Y kurang 30, yaitu 2 kali Y kurang 15. Nah, dari sini kita dapat melihat sebenarnya kita dapat mengelompokkan Y kurang 15 dengan Y kurang 15 sehingga kita tahu bahwa Y kurang 15 dibagi Y kurang 15 untuk Y menuju 15 limitnya sama dengan 1, ya. Nah, jadi menggunakan teorema limit diperolehlah hasil limitnya adalah karena limit Y kurang 15 per Y kurang 15 1, kalikan aja langsung dengan limit Y menuju 15 2 per 2Y tambah 9. Nah, jadi jawabannya adalah 2 per 39. Kita kembali ke soal yang ditanyakan. Kita mencari nilai M per N dengan catatan hasil dari limitnya itu adalah M per N dalam bentuk paling sederhana. Nah, karena tadi M per N-nya itu sama dengan 2 per 29, maka M-nya 2, N-nya 29. Jadi, sehingga kalau kita jumlahkan M tambah N, hasilnya adalah 2 tambah 39 sama dengan 41. Kita cek, ternyata jawabannya juga sudah tepat, ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Pada soal ketiga, masih mirip dengan soal kedua tadi, bahwa limitnya ada tetapi ada bentuk yang tidak diketahui, dalam hal ini M dan N. Kita boleh amati bahwa kalau limit berbentuk fx per gx ada, tetapi kita dapati juga ketika x menuju 15, limit x menuju 15 gx nya 0, tapi limitnya ada, maka mau tidak mau limit x menuju 15 dari fx itu haruslah 0 juga. Akan tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata x kuadrat kurang 30x ditambah 225 itu merupakan bentuk kuadrat sempurna, yakni hasil dari x kurang 15 dikali x kurang 15, ya. Akibatnya haruslah juga nanti si fx-nya ini x kurang 15 dikuadratkan dikali oleh sesuatu fungsi yang lain. Jelas fungsinya di sini adalah fungsi linear karena hasil kali dari fungsi gx itu adalah fungsi berderajat 3, ya. Karena koefisien dari x pangkat 3 itu 1 dan koefisien dari leading koefisien dari si fx juga 1, maka fx-nya jadi kita misalkan x tambah p-nya nanti adalah suatu bilangan, ya. Nah, mudah dilihat nilai p ini haruslah minus 450 dibagi 255, ya, sehingga didapat p-nya minus 2. Lalu kita kalikan dengan menggunakan kesamaan dalam suku banyak, kita kalikan x kurang 2 dengan fx, ya, gx, ya, kita kalikan dengan gx, maka
Kalau kita jabarkan hasilnya adalah X pangkat 3 dikurang 32X kuadrat ditambah 285X ya, dikurang 450. Kita lihat bahwa agar dua polinom yang suku banyak yang disajikan itu sama ya, maka M haruslah minus 32 dan N haruslah 285. Nah, kita dapat memeriksa sekali lagi apakah memang benar ketika disubstitusi nanti nilai M sama dengan minus 32 dan N sama dengan 285, apakah benar limitnya adalah limit dari fx per gx nya adalah 13, begitu ya. Nah, kita dapat melihat ya, karena tadi kita dapat memaktorkan menjadi x kurang 2 dikali x kuadrat dikurang 30x ditambah 225 si fx-nya, maka limit yang ditanyakan itu bisa langsung kita sederhanakan ya, menjadi x kuadrat kurang 30x tambah 255 kali x kurang 2 dibagi x kuadrat dikurang 30x ditambah 225. Nah, sama seperti soal yang ketiga tadi yang menggunakan sifat-sifat teorema-teorema dalam limit, maka limitnya akan sama dengan limit x menuju 15 dari x kurang 2. Hasilnya 13. Nah, ternyata faktanya ketika kita substitusi M dan N-nya tadi minus 32 dan 285 berturut-turut, kita peroleh bahwa limitnya adalah 13, sama dengan informasi yang diberikan di soal. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan M-nya dan N-nya sudah sesuai ya, sehingga 2M tambah N adalah hasilnya minus 64 tambah 285, yakni 221. Nah, kita coba kembali ke soal tadi ya, apakah benar jawabannya 221? Nah, ternyata benar. Nah, itulah bagian yang pertama ya. Kita dapat mereview kembali soal yang telah kita selesaikan ya. Mana tahu kita ingin melihat kembali apakah ada soal yang ingin kita perdalam.